Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, kita mulai perjalanan road trip Iza Seza Family. Kita berangkat di sore hari ya, sekitar pukul 17.30. Rencana kita akan mampir dulu ke Sumedang. Setelah itu baru kita akan lanjut langsung perjalanan di malam hari, langsung menuju ke Surabaya insya Allah. Nah, perjalanan sudah mulai diguyur hujan nih sejak kita berangkat sampai menuju ke Sumedang. Nah, kami melalui jalan tol yang baru dibuka nih teman-teman. Ini jalan tol dari Cileunyi langsung menuju ke Sumedang. Ini via tol Cileunyi. Nah, ini merupakan jembatan tol yang baru saja dibuka nih. Alhamdulillah perjalanan kali ini kami bersama Bunda dan juga Iza Seza tentunya. Sengaja kami pilih perjalanan malam karena memang waktu perjalanan yang cukup panjang dan khawatir anak-anak bosan dan juga biar lebih nyaman. Anak-anak bisa sambil tidur, abinya juga fokus bisa menyetir di perjalanan. Ini merupakan gerbang tol Cileunyi teman-teman. Setelah ini kita langsung ambil kiri, ambil arah ke Sumedang. Ya, ini dia penampakan tol baru teman-teman ya, masih sepi. Dan perjalanan dari Bandung Cileunyi, tol Cileunyi ke Sumedang ini kurang lebih cukup cepat, sekitar 10-15 menit, tapi memang keluarnya itu belum Sumedang banget teman-teman. Ini baru sekitar area pemulihan. Nah, ini jalan tolnya. Untuk tarifnya sendiri 11.000 dari tol Cileunyi dan belum ada penerangan ya. Dan tapi lumayan menghemat waktu cukup banyak begitu ya. Jadi ini langsung keluar pemulihan. Kalau teman-teman yang sering ke Sumedang pasti kalau lewat Jatinangor, Tanjung Sari itu pasti macet biasanya ya. Nah, ini sudah melewati Jatinangor dan juga Tanjung Sari, ke depannya bisa lebih lancar. Nah, ini langsung keluar teman-teman di pintu tol pemulihan. Dan ketika keluar, nanti kita ambil kiri ke arah Sumedang. Nah, kurang lebih kita di Sumedang itu maghrib, kita mampir dulu ke Masjid Sumedang, Masjid Agung Sumedang itu untuk sholat maghrib sekalian jamaah, dan juga kita akan makan malam di sini. Nah, video makan malamnya tidak sempat tervideo. Jadi ketika makan malam sudah selesai, kita langsung lanjut menuju tempat saudara dulu. Kurang lebih ini sekitar pukul 7 ya, karena kita makan malam cukup lama di masjid begitu ya. Ini langsung mampir ke Sumedang. Nah, ini kota Sumedang teman-teman. Dan di Sumedang ini kurang lebih kita perjalanan kurang lebih mampir itu sekitar 2-3 jam, cukup lama ya. Jadi kita baru berangkat menuju ke tol, masuk ke tol Kertajati rencananya itu sekitar pukul 9:30 atau jam 10. Nah, ini kita sudah perjalanan melalui jalan ini Bandung Sumedang Majalengka ya teman-teman, karena Kertajati itu berada di area Majalengka. Nah, ini jalannya meliuk-liuk dan juga cukup padat, banyak truk tapi tidak terlalu ramai mobil ya. Nah, ini kita sedikit lagi masuk ke tol Kertajati nih. Nah, langsung kita masuk tol Kertajati. Kenapa kita pilih tol Kertajati? Karena yang pertama memang kita rencana memang akan mampir ke Sumedang dulu, dan yang paling dekat dari tol Cileunyi itu memang dari Cileunyi maksudnya, itu memang tol Kertajati. Kalau kita lewat full tol di Padalarang memang akan lebih cepat bisa jadi, tapi memang itu akan muter sekali, jadi harus lewat ke Padalarang dulu. Nah, ini perjalanan kita teman-teman malam. Jadi posisi anak-anak tuh sudah tidur ya sepertinya.
Di sini sudah pada tidur. Ini saya menyetir sendiri full dari Bandung ke Surabaya. Ini kita sampai di rest area. Saya juga lupa di kilometer berapa teman-teman. Nah, di sini cukup ramai ya. Jadi teman-teman yang ingin road trip ke Surabaya ataupun ke mentok Surabaya sampai ke arah timur situ ya. Jadi jangan khawatir akan banyak rest area. Tapi memang rest area ini setelah Cirebon kalau tidak salah itu memang sudah cukup jarang. Jadi jaraknya cukup jauh-jauh. Jadi dari Bandung, dari keluar masuk Kertajati itu sampai arah Cirebon, ke sana sedikit itu masih cukup banyak. Nah, setelah arah Cirebon itu memang sudah cukup jarang, jadi jaraknya cukup jauh. Jadi kalau bisa teman-teman mengisi full bensin dulu di sini di area-area Cirebon begitu ya, agar tidak kehabisan bensin. Dan juga nih kita melanjutkan perjalanan setelah tadi istirahat sebentar buat ngelurusin kaki, minum dan lain-lain. Kita lanjutkan perjalanan di tol Trans Jawa. Ini kita teman-teman berhenti dulu. Jadi karena saya menyetir sendirian, jadi kurang lebih tadi perjalanan 2 jam sekali atau 3 jam sekali berhenti. Dan ini kita berhenti di kilometer 429. Ini posisi sudah di Semarang. Jadi sekitar jam 4 subuh di Semarang. Dan juga nanti kita sarapan, sholat subuh, dan lain-lain. Kita lanjut perjalanan langsung menuju ke Surabaya. Ya, di rest area kilometer 429 ini cukup menyenangkan teman-teman ya. Jadi memang banyak yang istirahat di sana dan ada masjidnya, kamar mandi juga bersih. Dan lucunya di pagi hari itu pada saat kita ke sana tuh banyak yang jual makanan, berasa kayak di pasar kaget gitu teman-teman. Nah, di sini kita memutuskan untuk isi bensin dulu, walaupun seingat saya di sini indikator bensin kurang lebih masih setengah begitu ya. Tapi karena ingin kita perjalanan jauh lagi, saya isi kembali bensin. Dan total perjalanan kurang lebih dari kita isi di Sumedang kemarin ya, kita isi di Sumedang 180.000 itu full, dan baru isi lagi sekitar 70.000. Jadi total dengan mobil yang kami gunakan Ayla 2015 1000 cc teman-teman, kurang lebih untuk bensinnya tuh hanya habis sekitar 250.000 sampai ke Surabaya, dan itu pun masih sisa bisa untuk muter-muter ke Surabaya. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan dari Semarang menuju Surabaya. Ini tolnya cukup lancar dan juga pemandangannya keren banget. Dan juga tolnya memang nggak semuanya aspal ya, tidak ada beton-beton kayak gini teman-teman. Tapi memang ini cuacanya cukup cerah. Nah, setelah kami di area setelah Semarang ini perjalanannya cerah sampai ke Surabaya, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang dari arah Bandung atau dari Cirebon atau Jakarta begitu ya, yang mau ke Surabaya, hati-hati juga nanti di biasanya di sekitar Semarang itu ada beberapa simpang, pastikan tidak salah atau keluar jalan. Perhatikan arahnya, kalau ragu lebih baik saran saya menggunakan Google Maps, itu bisa lebih mudah teman-teman, biar tidak nyasar, karena kalau nyasar bisa repot kita. Dan ini kurang lebih perjalanan ke Semarang itu kita berhenti lagi di rest area, kita nge-rest lagi di daerah Ngawi. Nah, ini teman-teman, daerah Ngawi ini kita mampir untuk sekedar meluruskan, cuci-cuci muka begitu ya, dan masjidnya juga enak, masih baru rest areanya nih. Dan juga itu tadi mobil yang kami gunakan Ayla 2015 1000 cc. Nah, ini sampai kita di kota Surabaya, alhamdulillah. Dan ini cukup padatnya, ini tol dalam kotanya. Banyak didominasi truk-truk, dan perjalanan di Surabaya ini kurang lebih karena memang kami ke Surabaya ini dalam rangka juga ada menghadiri acara keluarga begitu ya. Jadi memang banyak trip di Surabaya ini yang tidak kami dokumentasikan karena ini agenda dengan keluarga saja. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Surabaya.
Nah, ini jalanannya juga cukup padat ya di Surabaya ini. Nah, jadi teman-teman di Surabaya, Iza, Seza, dan juga keluarga ini memang tidak banyak ke tempat wisata ya. Jadi memang kita di hari terakhir di Surabaya itu hanya main ke daerah pantai, Pantai Kenjeran ini ya. Jadi hanya sikat saja main di kota Surabayanya, tidak terlalu banyak agenda wisata ya kalau di Surabaya ini. Dan ini lagi naik kapal nih teman-teman, Iza dan Seza. Di Semarang. Yuk ikuti keseruan kita. Ya, teman-teman, ini dia penampakan di Salokapak. Nah, di sini jadi banyak wahana-wahana untuk anak-anak ataupun juga untuk orang dewasa ya. Tiket masuk nanti kami tulis di kolom deskripsi. Jadi memang ada 2 tiket. Yang pertama ada tiket terusan dan juga ada yang tiket memang hanya masuk saja. Jadi setiap wahananya nanti akan bayar kembali. Nah, kalau saran kami membawa anak-anak seperti ini, lebih baik pakai tiket yang terusan karena lebih puas gitu ya. Di sini ada berbagai macam wahana. Ini yang kita lihat di sini ada binatang-binatang, hewan-hewan yang bisa teman-teman lihat ya. Ada juga kuda dan juga yang lainnya. Nah, ini kita naik namanya Jamur Apung nih. Ini kesukaannya Dede Seza. Ini jadi kita main seperti perahu, tapi ini aman banget buat anak-anak karena arusnya yang tidak terlalu keras ya, tidak terlalu kencang. Nah, kalau ini kita main mobil-mobil, kami lupa namanya apa ini. Nah, ini juga setirnya hanya dummy ya, jadi tidak berfungsi setirnya, hanya untuk putar-putar saja. Jadi aman untuk anak-anak bermain. Nah, ini juga permainan yang buat anak-anak juga ya teman-teman. Jadi banyak juga wahana-wahana seperti ini yang insya Allah aman sekali buat anak-anak. Ini seperti kalau di depan itu Niagara, tapi ini versi yang aman untuk anak-anak ya. Dan juga pastikan teman-teman kalau main ke Salokapak nih ya, pastikan juga membawa baju ganti khususnya buat anak-anak. Jadi memang ada beberapa wahana yang memang bisa basah begitu ya. Ini komedi putar. Di sini untuk orang dewasanya hanya boleh dampingi saja. Di sini ada juga playground teman-teman. Ada playground bisa buat bermain anak.
Dan juga ini juga permainan anak-anak. Wah, seru banget pokoknya di sini. Nah, ini kalau ini permainan untuk dewasa nih teman-teman. Ini juga ada satu pohon yang unik nih, pohonnya bisa berbicara tuh. Nah, ini permainan yang basah-basahan yang sukses membuat semua baju kita basah nih. Alhamdulillah. Cakrawala. Nah, ini kincir angin besar. Oke, siap Dede. Di sini teman-teman lihat Iza saja masih semangat, tapi ketika sudah naik, mungkin yang baru pertama kali nih naik yang seperti ini, mereka cukup takut juga ternyata ya. Nah, di sini posisinya sudah menjelang sore teman-teman. Jadi kita datang itu kurang lebih pukul sebelum zuhur. Kita memutuskan dulu untuk makan siang dulu, sholat zuhur, dijama juga biar nyaman begitu ya. Dan setelah zuhur baru kita masuk ke dalam wahana. Alhamdulillah cukup puas sampai pukul 5:30 sore. Nah, ini perjalanan terakhir penutup, namanya geologi kalau tidak salah. Ini jadi banyak edukasi-edukasi untuk anak-anak dan untuk orang dewasa juga. Tapi karena kita di sini sudah sore ya, sudah menjelang tutup nih. Jadi mungkin di sini hanya kita saja yang ada di sini. Tuh. Nah, di sini terlihat Iza pengen pulang karena memang Ini kan suasananya bohongan. agak asing ya buat teman-teman, buat anak-anak. Dan juga kita di sana sendiri, tidak ada siapa-siapa lagi. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau saran mungkin masuk ke geologi ini bisa di awal-awal saja, karena ini penting banget nih edukasi nih buat anak-anak. Ada juga hewan prasejarah di undersea dan juga tentang manusia dan lain-lain. Bagus banget nih. Tapi karena pada saat kita ke sana sudah sore ya, jadi hewan-hewan tidak bisa bawah terlalu menikmati di tempat ini. Ini kita muter dulu. Itu tubuh manusia. Otak kita nih. Ya, alhamdulillah teman-teman. Seperti inilah perjalanan Iza Seza Family road trip dari Bandung ke Surabaya, ke Semarang, dan juga sedikit review Saloka Park. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, bisa menjadi referensi buat teman-teman. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan demikian perjalanan road trip kita kali ini di Iza Seza Family.